gantangan nomor 28, emosi tinggi atau birahi tinggi, OB atau OE. Oke teman-teman, video ini adalah video salah satu kiriman dari teman Pijomania yang kirim pada saya tentang murid batunya yang digantang. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, video ini sebagai dokumentasi. Teman-teman jika ada masukan nanti silahkan masih nembak ya. Sebelum saya lanjut mengulasnya, saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, teman-teman fokus pada gantangan nomor 28. Nah, ketika video ini dikirim, beliaunya bertanya ini apakah over birahi, apakah over emosi. Setelah saya cek, ini ya teman-teman ya, ini kalau saya sendiri biasanya melihat burung di aduan atau ketika di lombaan, itu kita lihat gayanya. Jadi dimana biasanya ketika birahi tinggi, burungnya itu selalu meletik-letik parah kayak gitu. Kurang birahi itu juga kurang begitu jalan atau cenderung diam aja. Emosi juga gitu, ketika emosi tinggi biasanya burung tersebut juga akan ada meletik-meletiknya atau sedikit nakal kayak gitu, tergantung juga karakter masing-masing. Tapi bawaan birahi sama emosi ini biasanya saling berbarengan atau berkaitan. Lebih parahnya lagi, emosi dan birahi terlalu tinggi, biasanya burungnya seakan mau ngelowong, ngabruk-ngabruk, ngecop-ngecop seperti itu. Nah, setelah saya amati ternyata burungnya itu tetap bagus, dia tetap aman di tangkringan. Walaupun sekali-sekali loncat ke sana, loncat ke sini ya, itu bukan kerasakti, maksudnya itu masih aman di tangkringan. Masih nembak. Ini berarti untuk emosi dan birahinya tidak tinggi-tinggi amat, kayak gitu. Maksudnya dalam arti tidak begitu over. Setelah saya cek, ternyata di tengah permainan ini burung ini masih ada ngetemnya. Nah, begitu juga saya baca dengan keluhannya, kenapa sih di awal jalan bagus, ketika di awal itu ya sujud-sujud juga. Setelah saya cek, ketika di tengah permainan burung ini agak sedikit jomblong atau gembos. Ini kalau saya bilang itu ngempes kayak gitu teman-teman. Nah, setelah amati burung seperti itu yang pertama penyebabnya biasanya staminanya kurang kayak gitu ya. Walaupun ada faktor-faktor lain setelan kayak gitu ya, dimana burungnya biasanya mangap apa tidak kayak gitu. Kalau tidak mangap, dalam arti mingkem. Kalau misalkan mangap, biasanya dia kepanasan atau settingan ketinggian tapi staminanya kurang. Tapi kalau mingkem aja berarti kebanyakan staminanya kurang. Nah, penyelesaiannya bagaimana teman-teman ya? Ini sebelum saya lanjut, kemarin banyak yang tanya Om Sis nggak main kegantangan lagi ya? Nggak. Beberapa bulan yang lalu teman-teman piala dan piagam itu banyak sekali. Itu juga kita taruh, ya sorry ya, minta maaf teman-teman ya. Waktu itu yang udah lama-lama kita buang aja kayak gitu, karena ya nggak begitu penting amat kalau saya gitu. Sementara fokus pada peralatan. Masih nembak. Oke, kembali lagi ya. Jadi kalau dulu itu hampir setiap hari, bahkan ya kalau nggak turun sendiri ya saya titipkan pada orang itu burung itu kayak gitu ya. Oke, kita nggak bahas lagi, saya ke gantangan. Mungkin nanti ya kalau ada kesempatan, ada waktu, coba saya setting-setting lagi. Karena akhir-akhir ketika saya coba setting, milih mulai ada yang bagus, itu udah laku duluan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya kepada ini ya, keluhannya staminanya kurang. Ini kalau saya fokus pada peningkatan dan pengkondisian. Jadi meningkatkan stamina, kalau saya sendiri itu yang pertama itu dengan cara diumbar kayak gitu teman-teman. Masnya diumbar ini bisa kita lakukan dengan kandang foliar atau kandang umbar atau kandang ternak. Dimasukin kandang ternak, setelah beberapa lama kita rasa cukup, kita keluarkan kayak gitu. Jadi ini cara yang sangat efisien untuk meningkatkan stamina. Tapi di sini juga banyak teman-teman, Om setelah saya umbar saya gantang nggak bunyi. Nah, di sini ya sebuah catatan, ketika diumbar itu memang menaikkan stamina. Tapi ketika kita mau ke gantangan, jangan setelah diumbar langsung kita bawa ke gantangan. Kita lihat-lihat dulu burungnya. Walaupun ada beberapa setelah kita copot dari gantangan itu bisa ya
tapi sebagian besar setelah di masih nembak, olahragakan dia akan capek. Kita perlu waktu untuk beristirahat, mengistirahatkannya kayak gitu. Dengan cara ya kalau di sini ya saya kerobong taruh tempat tenang aja. Kalau dirasa dia udah capeknya hilang, dia akan kembali gacor lagi. Jadi ada keluhan setelah diumbar nggak mau bunyi sama sekali kayak gitu. Mungkin tutorialnya nipu, ya enggak lah, karena ya itu tadi perlu pengondisian. Jadi apalagi kita menghadapi burung yang gampang stres, nggak pernah diumbar, itu biasanya dia akan getap. Getap itu ya mungkin teman-teman kalau bahasa Indonesianya itu dia akan stres sedikit lah kayak gitu, itu udah biasa. Jadi setelah diumbar dia staminanya pasti akan naik kayak gitu, semakin lama pengumbaran semakin bagus. Nah penyendirian itu ya penting. Jadi kalau misalkan burungnya diumbar terlalu ekstrim, paling enggak ya butuh beberapa hari, minimal 3 hari bahkan 1 minggu. Nah setelah kita umbar lama, kita sendirian, kita kondisikan, biasanya burung tersebut akan naik secara otomatis staminanya, tetapi tidak semudah itu. Kita harus tahu karakternya. Jadi setelah diumbar, di sini kita lihat ngomongin karakter ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kalau dibicarakan sehari penuh itu nggak akan habis. Satu misal gini, karakter burung yang gampang nembak, gampang muncar, ini juga kuncinya. Maksudnya masih nembak, woy. Ketika saya atau kita memiliki burung yang ketika digantang tuh dia langsung nyos, tembak kayak gitu. Itu ada trik untuk gantangnya supaya staminanya nggak bocor duluan atau nggak habis duluan. Satu misal setelah diumbar, tenaga atau stamina akan naik. Kita kondisikan dulu beberapa hari. Setelah kondisi dirasa cukup, biasanya kita gantangan lebih awal. Kita cari posisi yang enak, menjauh dengan burung murai batu lain. Karena apa? Kalau kita berhimpitan dengan dekat dengan murai batu lain, itu biasanya burung kita akan nembak ya. Wah, karena dia emosi kedatangan suara yang lain kayak gitu. Nah, itu juga bisa membuat staminanya kurang karena dia udah kerja duluan. Nah, kita sejauh mungkin atau istilahnya pengkondisian supaya dia nggak bocor duluan, itu yang pertama itu. Yang selanjutnya ketika mau naik di gantangan dia udah kencang, kita datang lebih akhir, bukan lebih awal ya, lebih akhir. Kalau lebih awal kita kalau ketemu burung atau mendapat burung yang dia mainnya itu minta panas duluan. Tapi kalau ini gampang muncer, kalau kita naik gantang lebih dulu, orang-orang kita cantolin lebih dulu, orang-orang masih di belakangan jauh, dia akan kaur-kaur duluan, akan nembak duluan. Nanti ketika mulai dinilai akan kempes. Makanya ada beberapa teman-teman yang masih nembak, burung itu biasanya datang lebih telat, malah kadang-kadang diteriaki orang-orang cepat-cepat. Ya nggak apa-apa, kita udah tahu settingan kita kayak gitu ya. Jadi ketika kita burung-burung lain udah dicantolin, kita baru nyantolin, itu dia langsung moncer, langsung dinilai. Jadi nggak ada yang terbuang. Nah kurang lebihnya seperti itu. Sebetulnya masih ada banyak bahasan lain, saya bahas mungkin 1 hari nggak cukup. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain ketika di gantangan, nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Untuk konsultasi di deskripsi ada nomor, teman-teman bisa WA aja. Sebelum saya akhiri, saya infokan lagi untuk teman-teman yang pengen obat racikan ya, buat naikin suara burung supaya jernih, burungnya sehat, supaya yes pokoknya keluhan burung ya, cabul dan lain sebagainya. Bahkan for breeding, for petelur ada itu di admin, silahkan hubungi admin, di deskripsi ada nomornya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Oh iya, sebelum saya akhiri teman-teman, bibit anggur impor yang cepat buah untuk taman atau untuk apa ya teman-teman ya, untuk hiasan depan rumah atau taman dekat penangkaran, di sini ada anggur impor yang gampang berbuah. Teman-teman biasa WA admin dan kita kirim-kirim. Ini iklan sebentar ya, karena itu saya rasa layak sekali untuk kita kembangkan. Masih nembak, selain untuk buah-buahan, untuk hiasan juga. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kurangnya, silahkan kasih masukan di kolom komentar. Oke, salam satu hati.
Go.